belajar untuk gini, kalau mau belajar mau ujian harus disiplin waktu aja. Putuskan mau alokasikan berapa waktunya, 6 jam, 8 jam sehari, atau 10 jam. Nah, terus nanti di breakdown, 1,5 jam istirahat, 1,5 jam istirahat, atau 2 jam istirahat, setelah 15 menit stretching, ambil nafas, ambil snack, makan lagi, belajar lagi. Jadi itu drilling lah, latihan untuk belajar gitu ya. Pak, kenapa Bapak kalau ada anak kecil cium tangan Bapak, Bapak cium balik tangan anaknya? Kenapa ya? Saya udah kebiasaan begitu. Dan setiap kali melihat anak kecil, selalu rasanya seperti lihat anak sendiri. Jadi kalau salaman dengan anak-anak, jabat tangan dengan anak-anak, maka saya cium tangannya sebagai rasa hormat, rasa sayang, dan mudah-mudahan itu membekas di diri saya. Tangannya yang halus, tangannya yang masih bersih, yang kemudian mengingatkan tentang bersihnya, halusnya tangan anak-anak. Dan mudah-mudahan buat si anak juga menjadi kenangan. Tapi memang saya dari dulu, baik sebelum berada di pemerintahan, masih aktif di kegiatan-kegiatan sosial, setiap kali ketemu anak-anak memang saya cium tangan anak itu. Dan kalau ngobrol, kalau anaknya masih kecil, biasanya saya berlutut atau jongkok supaya pada saat ngobrol sama anak-anak eye level, jadi mata saya dengan mata dia kira-kira setara. Itu membuat si anak juga merasa dia setara dengan yang diajak ngomong. Itu bisa membuat anak-anak lebih confidence, lebih yakin, dan lebih merasa dihargai. Kalau anak itu tumbuh dengan perasaan dihargai, insya Allah nanti kalau udah dewasa dia menghargai orang juga. Harus dibiasakan, gitu ya. Bah, untuk first date lebih baik di bioskop atau museum? Memang cuma dua itu opsinya, bioskop atau museum, nggak ada tempat lain. Dari siapa nih? Raja. Jawabnya gimana nih? Milihnya bioskop atau museum? Kalau boleh usul, cari tempat yang bisa ngobrol. Bioskop kelihatannya nggak bisa ngobrol. Museum ya bisa, tapi akan lebih baik sambil keliling juga boleh. Kalau boleh sambil ngobrol mungkin lebih baik, namanya juga first. Kalau first itu kan pertama ya, jadikan kesempatan untuk bisa ya saling tahu satu sama lain. Dan itu ya tentu dengan berbincang gitu ya. Siapa nih Raja tadi? Kapan ke Aceh lagi? Ya insya Allah nanti sampai lagi ke Aceh. Abah kasih semangat buat mahasiswa semester 8 yang lagi skripsian. Yuk selesaikan skripsinya, buat target setiap hari berapa jam. Sorry kalau mau bikin mingguan aja. 1 minggu mau berapa jam? 20 jam nulis skripsi. Nah terus nanti baru diatur tiap harinya berapa, supaya 20 jam itu selalu terpenuhi. Kalau bisa dikerjakan 20 jam seminggu, apalagi 30 jam seminggu, insya Allah skripsinya cepat selesai. Jadi nulis skripsi itu
Ada hari dimana kita bisa punya waktu 5 jam nulis, ada waktu cuma 2 jam, ada waktu cuma 1 jam. Tapi kalau kita tetapkan target mingguan, pokoknya dalam 1 minggu saya harus nulis 20 jam. Nah, kalau ada yang hari ini cuma sejam, dikompensasi dengan besoknya. Gitu ya, targetin pakai waktu. Ini skripsi, banyak tanya skripsi ini. Abah hari ini Kia ulang tahun dan harapannya semoga Abah ya insya Allah amin. Dan buat Kia selamat ulang tahun ya, insya Allah sehat, panjang umur, berkah, dan semua yang dicita-citakan terlampaui insya Allah. Worst ever, ucapin saya ultah please. Yes, happy birthday, be happy, be healthy, be productive, and may his blessing be upon you always. Selamat ya. Pak, apakah akan mengusulkan proyek kereta api Aceh Medan? Coba nanti kita lihat, menarik usulannya. Salam. Bah, itu kucing siapa? Iya, kedengeran ya suara kucingnya. Kalau gini tuh suka Aslan atau Lego sama kucing tetangga kalau udah malam suka berebut teritori. Abah first date-nya dulu di mana? Di satu restoran cafe namanya sekarang Superman Cafe di Sosrawijayan, Jogja. Sosrawijayan itu satu kampung turis, dan di situ harganya relatif miring, tapi menunya menu internasional. Jadi kita zaman kuliah dulu pengen ngerasain menu internasional, tapi harganya kaki 5. Nah, tempatnya di mana? Sosrawijayan. Namanya Superman, sekarang udah nggak ada tapi. Nah, ini ada tanya, Mbah bagaimana cara ngontrol emosi dengan baik dari HGMID? Ngontrol emosi dengan baik. Gini, sadari dari awal bahwa ya suasana hati kita ini bisa bahagia, bisa tidak bahagia, itu natural gitu. Nah, tapi kita harus bisa mengendalikan reaksi kita. Kenapa? Karena kalian bikin bahagia atau tidak bahagia itu kondisi di luar. Misalnya kita panggil ojek karena mau ada acara, panggil ojeknya datangnya telat. Karena kita telat, maka ke acaranya telat, dan itu membuat kita merasa kecewa, nah itu disitulah latihan tuh. Kalau menghadapi ketidaknyamanan, ya dikendalikan, dicari apa sumber ketidaknyamanan, diselesaikan masalahnya. Tapi tidak usah menjadi letupan emosi. Gitu juga kalau menghadapi situasi yang gak nyaman. Seringkali kan kita berada dalam situasi yang tidak kita kehendaki. Kalau begitu sadari aja ini bukan situasi yang kita kehendaki. Pikirkan cara untuk merespon dingin. Dan kalau itu dikerjakan sering menghadapi situasinya, maka yang gak nyaman itu dan situasi nyaman, maka lama-lama nanti kita terbiasa untuk lebih stabil ya. Makasih ini buat semua yang pada mengirimkan pesan soal jaga kesehatan.
Teman-teman semua, udah cukup malam, udah setengah 12. Saya sebentar lagi mau pamit. Mudah-mudahan yang sempat join juga merasakan malam minggu yang menyenangkan. Saya merasa bersyukur ditemani sama teman-teman di sini. Saya merasa punya jalur baru nih untuk bisa mendengar, menyapa, dan suasananya very intimate, sangat dekat. Jadi buat semuanya makasih ya udah nemenin. Malam hari ini kita ngobrol santai, tapi saya ingin garis bawahi tadi ada beberapa yang tanya soal mengelola rasa. Pada akhirnya pengelolaan rasa itu ada pada diri kita. Kondisi di luar kita tidak bisa kita kendalikan. Suasana yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan itu bisa terjadi. Tinggal kita sendiri, apakah kita akan ikut-ikutan jadi tidak bahagia, atau kita tetap bikin diri kita tenang, nyaman, bahagia walaupun suasana mungkin situasi yang tidak menyenangkan. Semuanya kembali pada reaksi kita. Dan itu makin sering kita menghadapi suasana yang naik turun, bahagia nggak bahagia, makin terbiasa. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Saya besok pagi berangkat ke Lampung Timur. Insya Allah kalau ada yang dari Lampung Timur kita bisa ketemu. Lalu lusa saya ke Ternate, besoknya saya ke Ambon. Mudah-mudahan sempat ketemu yang di sana. Kalau ada kesempatan lagi, insya Allah hari-hari besok kita ngobrol lagi ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam, salam hangat, salam hormat, selamat menikmati malam minggu, dan selamat menikmati hari Minggu besok. Salam buat semuanya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.